kami hadir, Kau kumpulkan kami dengan satu hati, satu roh, bimbingan-Mu, pelajaran-Mu, ingatan akan segala hal, menyertai kami, lindungi kami, hingga kami hanya fokus kepada apa yang sedang Kau sampaikan, apa yang Kau beritakan, apa yang Kau hidupkan dalam diri kami menerimanya dengan sukacita. Terlepas dari semuanya situasi, kondisi, keadaan di luar sana, seperti ini, seperti apapun yang berita-berita sampaikan, tapi kami ingin mendapat berita dari-Mu, mendapatkan informasi terkini dari-Mu. Hingga setiap kekhawatiran atau ketidakpastian akan masa depan, semua boleh Engkau ungkapkan, siapa yang lebih banyak bekerja di semuanya itu, dan Engkaulah yang memberikan pada kami hikmat dan kebijaksanaan untuk kami mengerti apa yang sedang Kau kerjakan dalam diri kami. Berkata-katalah Bapa sepanjang pertemuan ini, nah kami semua dipulihkan, disembuhkan, dan diberikan kelegaan. Dari setiap masalah-masalah kami, setiap apapun yang kami pergumulkan, sekarang kami beroleh kelegaan, sukacita, dan pengharapan, serta kekuatan yang baru dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, teman-teman, meneruskan kembali edisi buku 10 tentang pengungkapan di akhir zaman. Tempo hari kita membahas tentang pembinasa keji. Kali ini kita membahas tentang antikristus. Ya, antikristus ini adalah bagian yang sangat diperdalam di dalam kitab Wahyu. Dan Alkitab mengatakan bahwa telah banyak antikristus hadir, bahkan sudah ada sejak zaman rasul-rasul, sudah ada. Nah, tapi sekaranglah yang paling gencar sekali, dia mengadakan setiap hal yang luar biasa sampai dengan akhirnya nanti perang di Armageddon. Nah, kita udah mengerti bahwa ternyata kita sedang dikumpulkan oleh Tuhan untuk satu maksud, bahwa kita akan dipersatukan dalam satu satu kepenuhan, dalam satu pasukan, dalam satu fellowship, untuk mengungkap siapa roh maut ini dan bagaimana roh maut ini bekerja. Di akhir zaman ini nanti kita akan menghadapi mereka semua, hingga kita bisa mengerti bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup untuk mengalahkan semuanya. Dan Dia telah hidup dalam diri kita untuk kita mengalahkan bersama roh maut ini. Jangan lupa teman-teman, Bapak Ibu sekalian, musuh yang terakhir kali dikalahkan adalah maut. Artinya dia mempunyai power yang sangat besar, ya. Dia mempunyai budak-budak. Jangan sampai kita hanya fokus ke budak-budaknya aja, tapi kita nggak fokus kepada roh mautnya. Istilahnya kalau kita boleh katakan, kita mungkin fokus kepada sakit panasnya, ya. Sementara ada virus untuk, ada bakteri untuk kemudian muncul sakit panasnya berupa infeksi, berupa peradangan itu, kita justru fokus kepada infeksi peradangannya, bukan fokus kepada sumber penyakitnya. Nah, roh maut ini adalah sumber segala macam hal yang memperbudak manusia dalam kuasanya. Jadi sekali kita bisa mengerti kuasa maut ini dan bagaimana kita bisa menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka semua masalah di dunia ini bisa kita kendalikan bersama-sama dengan Tuhan. Oke? Dibutuhkan kesabaran, ketahanan, pengendalian diri, dan buah roh yang lengkap agar kita boleh mendapati hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Pada akhirnya kelak itu dipastikan kita mengalami hidup yang kekal. Baik, mari kita teruskan bahasan kita sampai dengan antikristus. Sub yang kelima. Abaddon digambarkan sebagai binatang serupa macan tutul, kaki beruang, bermulut singa, menerima kekuasaannya dari si naga tua yakni iblis, dan membuka mulutnya menghujat Allah dan seluruh sorga. Ia kemudian yang memberi kuasa kepada antikristus, yang digambarkan sebagai binatang lain mirip anak domba Allah yang bertanduk dua. Ketika raja kecil yang memerintah selama 3,5 tahun itu berkuasa di muka bumi, kematian massal ada di mana-mana. Hanya mereka yang mengetahui rahasia dari kuasa maut itu yang mampu mengatasi mereka dan menyingkirkan si pembinasa itu pergi dengan nama Tuhan Yesus. Peristiwa itu akan amat mengurangi jumlah manusia di muka bumi. Maut berkuasa di bumi dalam waktu singkat.
Pasukan anakku akan mencari dan mengejar mereka, lalu mengikat mereka semua di jurang maut. Lalu sisa manusia yang masih hidup akan menikmati umur yang amat panjang setelahnya. Pasukan air zaman itu jumlahnya relatif kecil dibanding semua yang nanti dibangkitkan dan diangkat ke sorga. Hanya yang ditunjuk dan layak untuk bergabung saja untuk melawan maut. Hanya yang hidupnya di dunia memanifestasikan hidupku selama mereka di dunia saja yang akan dipilih. Banyak orang waktu hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus atau mungkin yang telah menampilkan hidup anakku di dalamnya tetap belum dapat menyertai pasukan khusus ini yang menuntut persyaratan yang tinggi agar menang terhadap maut. Dibaca dulu ayatnya, nanti kita akan bahas ya. Wahyu 13 ayat 1, silakan Ibu Hatida tolong baca. Wahyu 13 ayat 1, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, kurang ke bawah, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Naga itu memberikan kepalanya kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Lalu tampaklah kepadaku satu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Terima Amin. kasih Bu Hatida. Iya, Ayat yang sama-sama. keempat, silakan Ibu Revina tolong baca. Wahyu 13 ayat 4. Ya. Ada di atas sedikit, Pak. Oh iya, maaf. Iya, silakan. Wahyu 13 ayat 4. Mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada betul Pak. Ada kepada binatang itu. Ya. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapa yang sama seperti binatang ini? Siapa yang dapat berperang melawan dia? Kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang tinggal di surga. Oke, makasih Bu Revina. Ya, sama Pak. Bentar, saya mohon izin dulu untuk menjernihkan suara. Oke, sebentar. Oke, ya, oke. Sekarang Ibu siapa? Ibu Nastiti boleh, silakan Bu. Ya Pak. Halo, makasih. Belum ya. Wahyu 13 ayat 11. Betul. Lalu aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Makasih, Pak. Makasih Bu Nastiti. Sama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 18. Ibu Enda, apakah bisa baca? Masih di kantor kah? Oke, masih di kantor. Ibu Emi tolong baca, bisa? Oh, bisa Pak. Terima kasih.
Eh, 1 Yohanes 2, 2 18. ayat 18. Yes. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang seperti yang telah kamu dengar bahwa Antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris dan Dari hal ini. dalam hal inilah kita mengetahui bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Ya, terima kasih Bu Emi. Ya. Ibu Yunike bisa baca ayat 22, 1 Yohanes 2? 1 Yohanes 4 ya Pak? 2, pasal 2 Bu. 22. Oh ya. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias? Inilah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Makasih Bu Yunike. Sama-sama Pak. 1 Yohanes 4 ayat 3. Ibu Marta Mida, apakah bisa baca? Bisa, Baik. Pak. Oke, terima kasih. Silakan. 1 Yohanes 4 ayat 3 ya, Pak? Betul. Iya. Demikian firman Tuhan. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Makasih Bu Marta Mida. Sama-sama. 2 Yohanes 1 ayat 7. Ibu Ayu bisa baca Bu? Ya Pak, Terima kasih. Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya. Ya. Terpelek. Sabar Pak. Betul Sebab gitu. banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang peles sedikit Pak. Sabar ya. Oh, ya, silakan. Nah, ini baru kelihatan. Oh ya. Ya, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Ya, terima kasih Bu Ayu. Mari kita bahas ya. Ini cukup panjang uraiannya. Makanya kita perlu pendalaman di dalam buku 10 ini, terutama di bagian ini. Saya perlu pendalaman mungkin kita bisa 3 bagian dalam satu bab ini. Sebentar, saya akan menghilangkan dulu ada bayangan hitam di monitornya teman-teman. Sebentar, saya akan hilangkan dulu ya. Mudah-mudahan hilang. Yes, hilang. Nah, sekarang lebih mending. Oke, mari kita bahas dari dari tulisan yang di atas, berupa satu penjabaran narasi di atas sebelum ayat-ayat ini ditulis. Ada raja kecil yang memerintah selama 3,5 tahun, yang berkuasa di bumi, dan kematian muncul secara massal di mana-mana. Hanya mereka yang mengetahui rahasia dari kuasa maut itu yang mampu mengatasi mereka dan menyingkirkan si pembinasa itu pergi dengan nama Tuhan Yesus. Jadi peristiwa banyaknya mati massal ini sudah digambarkan kemarin kita baca di dalam Matius 25 ya, yang ada burung nasar itu. Sebelum ada pengangkatan itu mesti ada kematian yang sangat luar biasa di bumi ini hingga mematikan banyak orang. Nah, kemudian maut berkuasa di bumi dalam waktu yang singkat, dan pasukan akhir zaman bersama-sama dengan Tuhan Yesus akan mencari dan mengejar mereka, lalu mengikat mereka semua di jurang maut. Lalu sisa manusia yang masih hidup akan menikmati umur yang amat panjang setelahnya. Itu pada masa kerjaan 1000 tahun. Pasukan akhir zaman itu jumlahnya relatif lebih kecil dibanding semua yang nanti dibangkitkan dan diangkat ke surga. Pasukan akhir zaman ini yang dibentuk oleh Tuhan Yesus sendiri, jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan yang di rapture. Jadi
orang-orang yang di-rapture itu belum tentu bergabung dalam pasukan akhir zaman untuk menumpas maut. Hanya mereka yang ditunjuk dan layak untuk bergabung saja untuk melawan roh maut ini. Hanya hidupnya, hanya yang hidupnya di dunia memanifestasikan hidupnya Allah selama mereka di dunia saja yang akan dipilih. Pertanyaannya ya, apakah setiap orang Kristen memanifestasikan hidup Yesus dan hidupnya Allah? Ternyata tidak. Tapi kok bisa keangkat, Pak? Ya karena standar pengangkatan kepada siapa yang percaya Yesus adalah Tuhan, maka dia tidak akan binasa, namun mereka akan selamatkan di hari Tuhan. Dalam Yohanes 3:16. Mari kita baca. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ya, di satu ayat ini kita bisa mengerti bahwa keselamatan diberikan kepada setiap orang Kristen dengan sungguh-sungguh. Itu memang benar-benar terbukti ada. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengurniakan anaknya. Sebentar ini kok nggak kelihatan. Ini sering numpuk. Sebentar. Oke. Ini Zoom yang baru ini yang habis diupdate ini kurang cepat responnya. Atau memang jaringannya lagi bermasalah, saya nggak tahu. Bentar ya. Saya lihatin lagi ayatnya. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ayat 16, aduh, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke? Jadi orang Kristen pasti selamat, pasti nggak mungkin masuk ke neraka, nggak mungkin lah. Mengapa? Karena percaya kepada Yesus. Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin? Amin ya? Amin. Tapi standar kita yang diberikan kepada kita bukan hanya untuk selamat dan nggak binasa aja. Kepada siapa yang memanifestasikan Kristus, tentu saja akan diberikan anugerah yang berbeda dengan orang-orang yang hanya sekedar selamat saja, bukan? Oke? Nah, kepada siapa yang memanifestasikan hidup Kristus, dia akan mengenal apa dan siapa itu maut oleh pengenalan akan Tuhan. Dan asal selamat aja sih, selamat bagi orang Kristen. Tapi selanjutnya bagaimana? Itu yang perlu kita harus ketahui. Sedangkan untuk hidup yang kekal itu, bayangin untuk hidup kekal hidup itu nggak lagi ngalamin maut, hidup itu nggak lagi ngalamin hal yang sia-sia, tapi terus-menerus mengalami pertumbuhan. Tapi kalau kitanya nggak pernah mengalami pertumbuhan sekarang ini di dunia ini, saya pastikan di dalam hidup yang kekal sana, kita akan belajar kembali seperti kita itu lagi diobatin sampai dengan sembuh betul, baru kita boleh menikmati hadirat Tuhan yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Terbukti bahwa ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali dalam sebulan, dalam setahun 12 kali. Bahwa ternyata daunnya bisa dipergunakan sebagai obat bagi bangsa-bangsa. Itu untuk apa? Untuk setiap orang Kristen yang hanya sekedar selamat saja tapi belum mendapatkan hidup yang sepenuhnya dari Tuhan, mereka perlu diadakan pemulihan. Beda dengan mereka yang telah mengalami kehidupan Kristus yang berlimpah-limpah, serta praktek untuk mengenal dan mengetahui siapa roh maut itu, bahkan menengkingnya, memulihkan orang-orang yang terjerat oleh maut, hingga kemudian beroleh peran sebagai orang-orang yang membangun jemaat di bait Allah, di sorga sana, sebagai suku guru jemaat. Nah, itu ayatnya dalam Alkitab ada. Jadi
Jangan sampai hanya kita percaya saja pada Tuhan Yesus, tapi lebih dari itu, kita memanifestasikan hidup Yesus sepenuhnya. Sekarang timbul timbul satu kebenaran berikutnya, yang kedua. Jadi, apakah setiap penginjil, hamba Tuhan, pendeta, gembala, orang yang terpanggil dalam pelayanan, mereka semua memanifestasikan hidup Kristus? Belum tentu. Belum tentu loh. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman jangan terpukau dulu dengan berbagai macam pelayanan. Yang baik yang kita geluti, baik orang-orang yang mereka aktif di dalamnya. Tapi kita benar-benar memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menumbuhkan dalam diri kita. Ya. Apa saja talenta dan mina yang telah Tuhan percayakan kepada kita dan kita memperniagakannya bersama-sama dengan Dia. Sampai Tuhan datang yang kedua kali dan Tuhan menempatkan kita sebagai pengawas segala miliknya dan menjadi tuan atas hamba-hambanya. Nah, ini dia. Hamba-hambanya siapa? Siapa yang jadi tuan atas hamba-hambanya? Tuhan Yesus dan kita. Siapa hamba-hambanya? Hamba-hamba Tuhan, mungkin hamba-hamba Tuhan yang selama ini terlihat luar biasa secara agamawi, pelayanannya, secara gerejawi luar biasa, tapi dalam Tuhan nggak pernah mengalami hidup yang berlimpah-limpah. Teman-teman jelas ya? Bedanya ya? Jadi ingat ini, kita mesti memperoleh hidup Kristus itu dengan sungguh-sungguh dan beroleh manifestasi Kristus dengan luar biasa hingga akhirnya kita beroleh kesempatan untuk mengenal hidup itu dan sekaligus berhadapan dengan maut. Kita seringkali berhadapan dengan maut tuh setiap hari. Setiap hari kalau kita benar-benar bisa mengerti panggilan Tuhan. Sekali lagi ya, roh maut itu bekerja lewat kegelisahan, ketakutan, pikiran-pikiran yang penuh dengan kecemasan, keraguan-raguan, kebimbangan, serba berkekurangan, takut ini dan itu. Pokoknya takut kepada apapun, itu ada dalam satu ikatan kepada maut. Kecuali takut akan Tuhan ya, itu ada sebagian dari roh Tuhan juga. Nah teman-teman kita bisa mengerti ini, bahwa ternyata dalam ayat yang kita baca barusan bahwa enggak semua orang Kristen itu beroleh kesempatan yang digambarkan di situ, bahwa kita bisa bergabung dalam pasukan bersama-sama dengan Kristus dalam menumpas maut sampai dengan ya mati nanti di dalam kematian yang kedua. Kematian yang kedua dan maut. Kematian yang kedua yaitu lautan api yang menyala-nyala mematikan maut dan kerajaan maut sepenuhnya. Nah, sebelum itu nanti kita akan lihat juga neraka udah dibuka sebetulnya. Udah dibuka. Yang isinya siapa? Belum ada isinya. Oke, isinya belum ada. Yang pertama kali ngisi siapa? Neraka itu. Nanti siapakah yang menjadi penghuni pertama neraka? Siapa yang tahu? Iblis dan antek-anteknya. Bukan, salah. Salah. Siapakah yang Badon. Badon? Abadinya. Salah. Lucifer. Salah. Tuh kan Orang yang tahu. Yesus. Hah? Siapa? Orang yang nggak terima Yesus. Salah. Salah. Tuh banyak yang tahu, belum banyak yang tahu. Yang Galatia 5 ayat 19 itu, Pak. Salah. Salah biasa, salah apa? Ahli-ahli sihir. Salah. Bukan itu. Oke, saya kasih clue sedikit ya. Yang pertama kali masuk ke dalam neraka, lautan api yang menyala-nyala itu adalah Mesias palsu, nabi palsu, lalu kemudian antikristus. Orang-orangnya. Antikristus. Roh mautnya belum. Kerajaan mautnya belum. Makanya dikatakan bahwa musuh yang terakhir kali dikalahkan adalah maut. Nah, bagian kita adalah nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bagi mereka yang termasuk dalam pasukan akhir zaman adalah menumpas nabi palsu, Mesias palsu, dan antikristus. Di antaranya masuk ke dalam neraka. Siapa yang baru tahu? Ngacung tangannya.
Saya. tahu. Saya ingat itu apa, Antichrist, apa ya, tadi, eee, apa, Antichrist kan itu? Iya iya, Antichrist. Antichrist itu, si Lucifer bukannya? Bukan bukan. Oh, iya kah? Nanti kita akan definisikan ya, pasti kaget teman-teman. Oke. Ayatnya Oke, mari kita masuk ke dalam materinya. Oke, kita baca dulu ayatnya ya. Saya bacakan, Wahyu 13 ayat 1, lihat ini. Apakah kata Antichrist itu adalah Lucifer? No. Mari kita lihat. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Oke, ada binatang keluar dari dalam laut. Bertanduk 10, berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Ini artinya apa? Seorang raja, seorang pemerintah, pemerintahan ya. Dan ada beberapa negara. Ini ada kepala 7, ada bertanduk 10. Ini artinya ada negara yang bergabung dalam satu mungkin konfederasi, mungkin satuan negara, satu negara Uni Eropa katakanlah gitu misalnya atau negara persemakmuran misalnya begitu ya, tapi ini negara yang bersatu dalam satu pemerintahan. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ini artinya orang-orang atau kumpulan negara-negara yang memang menolak, eee, pemerintahan Allah. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Naga itu memberikan kepadanya kekuatannya. Nah, jadi naga itu, ini binatang yang tadi, binatang yang sebelum ayat pasal 13 ini. Naga ini mengejar perempuan dan anak yang dilahirkan perempuan ini. Lucifer mengejar Maria, mengejar Yesus. Lucifer mengejar gereja Tuhan. Lucifer mengejar orang-orang yang mempunyai kesaksian Kristus, dan kemudian kesaksian Kristus membawa mereka kepada pengangkatan, dan kemudian naga ini kehilangan jejak, hingga akhirnya dia bertemu dengan binatang yang keluar dari dalam laut, yang digambarkan dalam Wahyu 13 ayat 1, dan naga itu memberikan kepada binatang yang keluar dari laut itu, kekuatan Lucifer dan tahtanya Lucifer dan kekuasaannya yang besar. Lalu tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Ini berarti luka yang ada di lehernya ini adalah satu apa, satu, eee, satu irisan firman, satu irisan ayat yang pernah dibaca sebelumnya ada di kitab, baik Yesaya, Yehezkiel, yaitu tentang pribadi yang pernah terkena sabetan malaikat Tuhan pada zaman lampau, yaitu Abadon. Dan tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh, seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Jadi Lucifer memberikan kuasa kepada Abadon untuk mempunyai kekuatan, tahta, dan kekuasaannya yang besar. Ini bisa menjawab pertanyaannya Ibu Emi tadi bahwa Lucifer itu berbeda dengan Antichrist. Antichrist itu justru memperoleh kekuatan, kekuasaan, dan tahta dari Lucifer, Abaddon ya. Antichrist itu memperoleh kekuatan, tahta, dan kekuasaan dari Lucifer untuk memerintah bumi. Antichrist itu dibayang-bayangi oleh Abaddon. Oke, jadi ngerti ya? Antichrist itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Lucifer untuk memerintah bumi ini lewat Antichrist, lewat tribulasi, masa kesesakan 7 tahun. Oke. Nah, mungkin bingung ada binatang yang keluar dari laut tapi berupanya macan tutul beruang, yang kebetulan macan tutul dan beruang itu tidak tinggal di laut. Betul, makanya saya jelaskan bahwa binatang ini, alias Abaddon ini adalah binatang yang memang muncul dari bawah laut, artinya muncul dari dunia maut, karena dia sebetulnya diikat sebelumnya dalam waktu yang sangat lama, karena dia pernah ditebas lehernya oleh malaikat Tuhan. Dan ditawan di dalam jurang tanpa dasar, hingga baru dibuka
anak kunci lubang jurang mautnya untuk kemudian dia memperagakan kuasanya setelah diberikan oleh Lucifer kekuatan, tahta, dan kekuasaannya yang besar. Oke, itu menjawab pertanyaan Bu Emi. Sekarang ayat keempat, mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang. Nah, orang-orang yang diberikan orang-orang yang kemudian takluk kepada Antichrist, negara-negaranya terutama, mereka menyembah Lucifer. Jadi ini artinya ada negara-negara yang lebih dulu menolak pemerintahan Allah di bumi. Oke, lihat ini nanti di bawah ya. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapa yang sama seperti binatang ini? Siapa yang dapat berperang melawan dia? Kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang tinggal di surga. Siapakah kira-kira negara-negara yang saat ini menolak pemerintahan Allah yang kudus? Saya kasih clue ya. Negara-negara ini menolak adanya bahkan sekarang lagi gencar-gencarnya mereka ingin diterima, LGBT ingin diterima, hukum aborsi ingin disahkan, perkawinan sejenis ingin segera dilaksanakan. Itu mereka menghina pemerintahan Allah, menghina pemerintahan yang kudus yang datangnya dari Allah. Mereka mengubah undang-undang, bahkan dikatakan mereka merubah waktu. Nah, negara-negara ini yang telah diklasifikasikan sebagai negara-negara yang tergabung dalam Antichrist atau Antikristus. Jelas ya teman-teman? Siapa saja itu? Udah jelas lah gitu ya. Oke, terus ayat 11-nya, lalu aku melihat seekor binatang lain yang keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. Sama seperti anak domba, berarti kemiripannya seperti siapa? Yesus. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Tapi apa yang diajarkannya, apa yang kemudian diberikan dalam bentuk pengajaran atau katakanlah agama, itu berasal dari Lucifer. Meskipun tampilnya seperti Kristus. Artinya apa? Saya mau post dulu ya. Oke, mari kita lihat. Loh, salah. Bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. Seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Artinya, yang tadi saya bilang, kekuasaan yang seperti anak domba dan berbicara seperti naga, kekuasaan itu dijalankan oleh mereka di bumi ini dan semua penghuninya menyembah binatang pertama. Semua penghuninya berarti apa? Semua jemaah. Semua pejemaahnya menyembah binatang pertama dan luka parahnya telah sembuh. Ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Dalam 1 Yunus 2:18. Lihat ini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar bahwa antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Dari hal inilah kita mengetahui bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Kata Yohanes nih setelah pulang dari Pulau Patmos. Sekarang ini telah bangkit banyak antikristus. Jadi sebetulnya antikristus sudah ada sejak zaman rasul-rasul. Nah, dengan definisi dan kriteria dan ciri-ciri yang dia jelaskan, kita bisa mengerti sekarang siapakah antikristus itu. Mari kita lihat ya ayat 22. Siapakah pendusta itu? Jadi ciri yang pertama, bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias? Inilah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak.
Oke? Siapakah antikristus? Yang menyangkal Yesus adalah Mesias. Inilah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Allah Bapa ditiadakan, Yesus pun bukan Mesias. Mungkin maksimal-maksimalnya seperti Yudas bilang, Yesus adalah nabi. Dan Yesus bukan Mesias, Yesus adalah manusia biasa saja. Itu nabi. Ya, nabi yang dalam satu tingkatan standar manusia ternyata mempunyai satu etika yang luar biasa, moral yang luar biasa, maka dia dijadikan sebagai Allah bagi orang Kristen. Nah, gitu tuh pendapatnya. Itu antikristus. Yang berpendapat demikian. Hmm. 1 Yohanes 4 ayat 3, dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada dalam diri. Sudah tahu ya? 2 Yohanes 1 ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Yang ini. Siapa kira-kira yang mempercayai begini? Mempunyai doktrin begini? Siapa? Kita nggak bisa ngomong lagi seperti yang tadi. Kayak gitu ya teman-teman, waspadalah. Oke, terus ketika orang masih menduga-duga siapa dan di mana antikristus itu muncul, ya secara tiba-tiba telah muncul. Tapi mereka yang mempersiapkan diri dalam kematangan rohani akan mengerti apa yang harus mereka lakukan. Aku akan mempersiapkan setiap orang percaya yang benar-benar menaruh perhatian tentang hal ini. Itu bedanya antara orang percaya dan yang tidak. Ketika antikristus tiba, ia akan segera mengganti suasana di atas bumi. Kematian muncul di mana. Siapa yang menahan munculnya antikristus ini? Kehadiran orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang dipenuhi kehadiran Allah. Mereka adalah garam dunia yang menahan kebusukan di atas bumi. Setelah mereka diangkat, antikristus dapat muncul dengan merdeka. Jadi, ingat kita ini adalah duri dalam daging bagi mereka. Kita ini adalah penghambat mereka bekerja dengan dahsyat di muka bumi. Mereka belum memperlihatkan diri mereka karena ada doa-doa yang dipanjatkan, di antaranya lewat doa-doa 24 jam yang disampaikan oleh teman-teman sekalian di sini. Tepuk tangan. Udah ketahuan lah, masa nggak ketahuan sih? Ya teman-teman, fokus dulu ya kepada setiap hal-hal yang telah Tuhan tetapkan dalam kita berdoa. Oke. Segala kepentingan-kepentingan pribadi, kebutuhan-kebutuhan pribadi Tuhan perhatikan. Masalah anak, masa depan, rumah tangga, keluarga, perkawinan, Tuhan perhatikan juga. Fokuslah kepada setiap apa yang Tuhan mau. Itu yang dia mau. Yang yang saya bahas di RPN dan saya bahas di bengkel doa ya. Fokusnya kepada Tuhan dan kepentingannya, maka kita bisa mengetahui kita lagi diarahin kemana oleh. Kalau kita kehilangan arahan dari Tuhan, yang terjadi adalah kita mikirin bagaimana kita bisa diselamatkan dari pengangkatan, kita pikir kita lagi melayani Tuhan, kita kepikirnya kita lagi benar dalam bertindak, dalam berjalan, dalam dipimpin Roh Kudus, ternyata salah. Kita enggak dalam landasan yang benar dalam melayani Tuhan. Oke teman-teman. Jadi makanya si jahat seringkali menggocoh kita, seringkali memanipulasi kita, seringkali mengalihkan perhatian dan pandangan kita kepada hal-hal yang sebetulnya nggak terlalu penting untuk kita pikirkan. Di antaranya masalah kesehatan, keluarga, rumah tangga, dan keuangan. Saya mau pastikan kalau kita memanifestasikan hidup Kristus, Tuhan tahu semua kebutuhan kita. Dia kendalikan semua. Bukan artinya kita berkekurangan dirinya Tuhan tidak memperhatikan kita. Oh, dia perhatikan. Hanya dia sedang melihat bagaimana iman kita bertumbuh di situ. Di area itu. Dia bertumbuh. Enggak. Kitanya bertumbuh enggak di area itu.
Saya percaya mungkin banyak orang yang sedang bergelut dalam wilayah finansial. Tuhan lagi tanamkan dalam wilayah itu tentang iman dalam wilayah finansial. Tapi jangan fokus ke finansialnya, jangan fokus kepada mamonnya. Fokus kepada Tuhan yang mengatur mamonnya. Jelas ya teman-teman? Dunia boleh begini dan boleh begitu, tapi kita sedang bergaul karib dengan Tuhan. Dan Tuhan mengarahkan kita untuk kita berjalan dengan karib dengan Tuhan. Diarahin kemana kita mesti nurut. Meskipun hal itu nggak mungkin. Yang Bengkel kemarin baru tahu tentang bagaimana Ishak masuk ke Gerar. Padahal dia ingin ke Mesir. Tapi Tuhan bilang katakan, jangan kemana-mana, apalagi jangan ke Mesir. Tinggal di tempat ini sebagai orang asing. Tinggal di tempat di mana kita bertumbuh sebagai orang asing. Artinya apa? Jangan pedulikan apapun yang kita punyai, apapun yang kita nggak punyai saat-saat ini. Fokus saja kepada Tuhan. Kata Paulus ya, seolah-olah meskipun kamu memiliki segala-galanya, tapi seolah-olah kamu nggak memiliki semuanya. Jadi artinya apa? Tuhan menginginkan kita terikat kepada Tuhan sebagai hamba-Nya. Jangan sebagai hamba uang, sebagai hamba kekhawatiran, hamba ketakutan, hamba masa depan. Jadi hamba Tuhan. Jadi teman-teman, setuju ya? Tepuk tangan semuanya. Biar semangat. Siapa yang tahu lagu ini? Waktu aku bangun dari mimpi seperti apa yang dari Sion. Apa tuh lagunya? Saya kemarin terngiang-ngiang lagu itu, cuman saya belum sempat nyari lagunya. Keadaan kita seperti bangun Seperti dari mimpi. bermimpi, seperti Ah, bermimpi. seperti itulah nantinya kita ngalamin, yo, semuanya penderitaan itu cuma mimpi doang ya. Semua masalah-masalah di dunia seperti selewat begitu aja di depan. Setelah kita menemukan Tuhan, semuanya akan berlalu kok. Oke? Nanti cari ayatnya, cari lagunya apa, saya nanti minta ya judul lagunya. Saya sempat terngiang-ngiang lagu itu. Nggak tahu kenapa. Suatu kali juga pas pagi-pagi ketika saya lagi udah bangun pagi-paginya, terus saya tidur lagi karena ngantuk ya. Bukan karena bola, bukan, sama sekali bukan. Karena tidur lagi karena ngantuk, karena tugas saya ternyata agak siangan dikit datang ke kantornya. Tiba-tiba ada yang bangunin saya, "Doni, Doni, Doni." Oh, langsung saya bangun loncat dari tempat tidur saya dan saya kaget, "Kenapa kenapa kenapa?" Ada yang manggil saya, "Siapa ya?" Saya lihat ke pagar, nggak ada yang manggil saya. Saya lihat ke pintu, nggak ada yang bukain pintu buat saya. Siapa yang manggil? Tuhan, Ya, Tuhan Pak, Tuhan tuh kayak tapi suaranya perempuan. Samuel. Tapi suaranya perempuan, bukan Oh, Tuhan. Perempuan Roh suara. Kudus. Sebenarnya sih begitu ya. Jadi saya cepat-cepat beres-beres, lalu saya pergi ke kantor, lalu kemudian. Nah, itu yang saya dapatkan kemarin di bengkel doa. Jadi seperti itulah mungkin ya orang-orang yang bergaul dengan Tuhan ya. Elia aja tahu kok ya bagaimana bergaul dengan Tuhan. Dia diarahkan bertemu dengan Elisa, dia diarahkan bertemu dengan Hazael, dia bertemu dengan Ahab, dia bertemu dengan Yehu. Akhirnya dia diarahkan bertemu dengan 50 nabi-nabi Tuhan, 50 nabi-nabi yang lain, dan kemudian dia terangkat ke surga dengan kereta api yang menyelamatkan. Jadi Tuhan persis tahu bagaimana menyelamatkan orang beriman dari penderitaan di dunia. Tuhan persis tahu. Oke, tapi yang saya mau minta adalah berusaha untuk tahu kehendak Tuhan setiap hal. Meskipun keadaannya nggak enak, nggak menyenangkan, menyakitkan bagi hati kita, bagi perasaan kita. Tapi ketahuilah kehendak Tuhan. Apa yang Dia mau. Semangat semuanya, tepuk tangan. Siapakah bisa sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan? Kelanjangankah, kelaparankah? Nggak ada. Aduh, tolong deh ya. Jangan sampai terdistract dari perhatian kita dari tetap Tuhan tuh lagi pimpin kita di saat-saat putaran akhir ini. Menjelang finish, menjelang akhir. Jangan sampai terdistract. Please, tolong bertahan terus. 2 Tesalonika 2 ayat 1 ini yang menjadi ayat bahwa ternyata sebelum kedatangan antikristus penuh sebagai pemerintah, sebagai pemerintahan, sebagai orang yang menguasai dunia ini, ya, kita terlebih dulu diangkat oleh Tuhan. Ini ayatnya 2 Tesalonika 2 ayat 1. Siapa yang mau baca? Silakan boleh. Saya, Pak.
Terima kasih Bu Monica, silakan. 2 Tesalonika 2 ayat 1 tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. 4. Lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai Allah hingga ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Oke, diteruskan ayat ke-6-nya, silakan. Siapa? Yanti. Berikutnya. Terima kasih, Bu Levina ya, silakan. 2 Tesalonika 2 ayat 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang sekarang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya dengan penampakannya pada waktu kedatangannya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai berbagai perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu dengan berbagai tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Amin. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Bu Levina. Jadi antikristus akan menandai kemunculan dia di bait Allah, akan menandai bahwa kalau dia telah muncul di bait Allah, berarti kita udah kelewat. Ya, kelewat dalam hal diangkat oleh Tuhan dalam pengangkatan. Oke, karena ketika dia kemudian muncul di bait Allah, yang menahan dia selama itu, yaitu anak-anak Allah yang dipenuhi dengan Roh Kudus, telah disingkirkan, telah diangkat dalam kemuliaan Tuhan untuk masuk ke dalam surga. Jadi ngerti ya? Jadi kalau sekarang kita lagi dalam proses menunggu, tiba-tiba ada satu kebijakan dari antikristus, kita udah tahu. Dan dia telah ada di bait suci, kita udah tahu. Kita udah ketinggalan. Ya teman-teman, itu tandanya. Nah, tapi saya mau katakan sebetulnya bagi orang-orang yang senantiasa berjaga-jaga, meskipun dia sedang tidur, sedang melakukan aktivitas yang lain, berjaga-jaga dalam pimpinan Roh Kudus, dia akan tahu waktunya. Roh Kudus akan mengiring kita masuk ke dalam waktu-waktu bagaimana keselamatan itu akan dihadiahkan kepada kita. Karena kita tidak akan ditimpa murka. Kita akan diselamatkan di hari Tuhan. Nih ayatnya, mari kita lihat. Satu Tesalonika 5 ayat 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. 7. Sebab mereka yang tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk waktu malam.
Tapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berkepompongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Kita tuh nggak ditimpa murka loh. Maka bersahabatlah dengan Tuhan. Mungkin Dia negur kita, mungkin kita menerima hajaran, mengucap syukurlah. Kita udah ditegur dan kita udah dihajar. Karena kita diperlakukan sebagai anak Allah, bukan anak haram. Jadi maksud semuanya itu adalah untuk apa? Menguji kemurnian iman kita. Murni nggak? Punya pengharapan benar nggak berarti? Oke teman-teman, sekali saya katakan, dalam waktu yang singkat, semua penderitaan ini akan diubahkan. Di balik semuanya ini, ada satu hidup yang berlimpah-limpah yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Oke? Nah, yang kedua, ini ya, bahwa ternyata kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan si iblis dan akan disertai berbagai macam perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan berbagai tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Kebenaran yang menyelamatkan mereka itu siapa? Apa? Firman Tuhan. Rema. Mereka nggak percaya rema, mereka nggak percaya firman Tuhan. Mereka nggak percaya bahwa Roh Kudus bisa bicara kepada banyak orang. Oh, mereka nggak percaya. Itu zaman lampau. Itu zaman Roh Kudus, itu zaman rasul-rasul, kita sekarang di zaman perjanjian baru. Zaman siapa sekarang? Perjanjian baru. Itu zaman siapa sekarang? Perjanjian baru. Zaman kasih karunia. Pokoknya selamat aja gitu. Enggak kayak gitu juga kan? Hati-hati ya teman-teman. Banyak yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada faktanya mereka nggak percaya kebenaran sebetulnya. Hati-hati. Jangan sampai terlibat dalam setiap fellowship, dalam setiap orang-orang yang akhirnya kita jadi orang-orang dan dengan pikiran-pikiran yang seperti mereka. Hati-hati ya teman-teman. Minimal kita udah punya berakar kuat dalam Tuhan. Ingat retret yang saya bagikan, berakar kuat dalam Tuhan. Kita kalau udah berakar, dicangkokkan di tanah pun kita akan bertumbuh. Karena kita udah berakar dan tahu caranya mencari air di dalam tanah, di dalam Tuhan. Kalau kita menghadapi kekeringan, kalau kita menghadapi begitu banyak kesesakan, kita tuh udah berakar ya. Kita udah nyari udah bisa nyari kemana si akar ini mencari air. Carilah kepada firman Tuhan, kepada remanya. Pasti kita dapatkan kekuatan yang baru. Jangan kepada orang yang hidup. Jangan kepada hamba Tuhan sekalipun. Jangan. Saya, para pengajar RTM yang lain adalah alat Tuhan juga. Tapi sebetulnya yang bekerja di dalam semuanya adalah Tuhan. Carilah Tuhan. Sebagai konfirmasinya datang kepada para pengajar. Boleh. Silakan teman-teman ya. Karena teman-teman sekalian harusnya berakar dalam Tuhan. Bukan berakar oleh pengajaran RTM saja. Mengertikah ini bedanya? Para orang-orang yang mempunyai urapan-urapan yang luar biasa. Di luar RTM ya. Mungkin ingin memperbudak kita. Jadi hamba-hamba mereka. Ingat ini baik-baik. Enggak semua orang memberikan kesempatan untuk kita berakar dalam Tuhan. Mereka inginnya berakar di dalam diri mereka sendiri. Pengen tahu gimana akhirnya? Mari kita lihat ayatnya. Roma 6 ayat 17. Roma 6 ayat 16. Roma 6 ayat 16. 17. Oke. 16 deh. Siapa yang mau baca boleh? Siapa yang mau baca boleh? Saya, Pak. Silakan. Yohana ya. Oke. Ya. Ya, silakan. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati,
baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Oke, dari apa yang dijabarkan di sini, Bu Yohana kira-kira dapat apa? Bentar, itu harus dibaca. Dia baca lagi, Pak, sebentar. Dibacanya 10 kali ya minimal. Iya, karena kan Ya, coba baca lagi yang baca. kedua. Yang kedua. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang, orang yang hidup kan, sebagai hamba untuk mentaatinya, kita taat kepada siapa untuk kita taat? Kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang mimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang mimpin kamu kepada kebenaran. Jadi kalau orang itu kita anggap sebagai Tuhan, orang ini ngarahin kemana hidupnya? Kepada kebinasaan. Nah, kita jadinya hamba kebinasaan dong. Iya, betul. Iya. Jadi jangan jadi hamba orang lain. Carilah Tuhan, berakar dalam Tuhan, cari konfirmasinya kepada hamba Tuhan lain. Boleh, silakan. Ya jelas ya. Adil nggak? Adil lah ya. Memperingan tugas saya. Betul kan? Coba logikanya benar nggak? Iya, betul, Pak. Nah, jadi jangan sampai hamba Tuhan jadi kultuskan, jadi Tuhan. Nanti jadi jatuh-jatuhnya ke antikristus. Jangan diidolakan. Ya, tuh. Jatuh-jatuhnya ke antikristus. Jadi RTM sudah bagikan kita sebagai faceless generation. Artinya kita tidak mempunyai satu bentuk pelayanan yang mengedepankan soal muka. Kita bergeraknya di bawah tanah. Oke. Nggak perlu adanya afirmasi dari orang lain, nggak perlu adanya penghormatan dari orang lain, bergerak terus, senangkan Tuhan terus. Oke. Kita nggak butuh apapun pengakuan dari orang-orang, nggak usah. Bekerjalah sampai dengan Tuhan betul-betul memberikan kepastian kepada kita. Ini loh saatnya tiba, yuk kita bareng ke surga. Oke? Jadi ingat ini baik-baik teman-teman. Berakarlah dalam Tuhan sungguh-sungguh, baru kemudian cari konfirmasi kepada hamba Tuhan, pada para pengajar. Kayaknya itu lebih logis dibanding sebaliknya. Benar nggak? Setuju ya? Setuju. Nah, begitu teman-teman. Ada yang mau nanya? Hari ini banyak yang perlu dibagikan banyak hal ya. Jadi mengingatkan kita kembali kepada panggilan kita sesungguhnya. Tanya, Kalau Pak. pengangkatan itu, Pak. Ya. Oh, maaf, Bu Levina. Boleh silakan Ibu Yana dulu, nanti Ibu Levina bisa. Silakan Bu. Untuk pengangkatan itu apakah terjadinya seperti yang di film-film itu? Terus kemudian ketika pada diangkat begitu, terus kemudian ada kekacauan di dunia ini. Nggak Saya sempat berpikir seketika langsung gitu sih, nggak seketika langsung. Kan gini, mengapa kita diangkat? Untuk kita mempunyai tingkat-tingkat pemerintahan di surga sana, di dalam alam roh. Alam roh sekarang ini dikuasai oleh siapa? Penghulu-penghulu yang gelap ini, roh-roh jahat di udara, pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa yang gelap ini. Itu yang menjadi penguasa di alam roh hari-hari ini. Tapi setelah anak-anak Allah diangkat untuk menduduki posisi-posisi mereka di dalam dunia. Gitu loh. Nah, kalau mereka digantikan oleh kita, mereka kemana? Dimampatkan ke bumi. Seperti sepertiga malaikat jatuh ke dalam dunia itu. Jadi bumi yang kemudian terkena pendaratan si jahat semuanya. Bayangin ada 4 lapisan roh yang jahat-jahat itu ya. Maka bumi jadinya hancur, dikacaukan oleh mereka. Jadi, kapan tepatnya bisa berkuasa anak-anak Allah ini? Setelah mengalami berbagai acara di sorga. Berupa apa? Rapture, habis rapture apa? Diseleksi dulu apakah ada yang nggak pakai baju pesta. Kalau yang nggak pakai di mana? Di tempat yang gelap, ikut pesta, ya. Kalau kemudian setiap pekerjaan itu diuji oleh api, untuk apa? Untuk beroleh pengadilan, keadilan dari Tuhan. Oke? Sesuai dengan apa yang dikerjakan di bumi, demikian Tuhan mengganjarnya di surga. Logis kan? Logis dong ya. Kalau kerjanya asal-asalan masa diupahinya dengan luar biasa kan enggak. Oke?
tergantung dari motivasinya. Kemudian setelah keadilan diberikan, kepada siapa kemudian Tuhan menyuruh para pengantinnya datang dan menjadi mempelai? Kepada siapa yang sejak awal yang bersama-sama dengan Tuhan. Jadi setiap orang Kristen enggak sepenuhnya jadi mempelai. Enggak semua. Hanya beberapa, mungkin hanya sebagian kecil saja. Nah, setelah itu terjadi baru ada invisible government. Dan di antaranya adalah adanya kedatangan Tuhan ke bumi yang kemudian kata malaikat Tuhan, "Mengapa orang-orang Galilea kau melihat ke langit? Apa yang kau lihat? Yesus yang kamu lihat itu nanti akan datang lagi. Seperti ia naik, nanti juga dia turun akan terjadi hal yang sama di bukit yang sama, di Bukit Zaitun." Jadi Tuhan datang yang ketiga kali. Satu di bumi, dua di awan-awan, ketiga di bumi, di Bukit Zaitun. Kemudian dia akan menumpas antikristus sama sekali. Yang ia tumpas adalah siapa? Yang ia lempar ke dalam neraka siapa? Abaddon bukan. Bukan. Abaddon, Pak. Bukan. Bukan. Nabi Antikristus. Tadi palsu. 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 Nabi palsu tadi, Pak. Nabi palsu. Palsu. Iya. Yakin? Ya, tuh tadi itu yang pertama kali dilempar ke neraka nabi palsu. Yesus palsu. Mari kita lihat apakah ayatnya ada. Mari kita lihat ya. Ini banyak yang belum baca Alkitab nih, nebak-nebak. Oke, kita lihat. Kenapa? Oh, mati, Pak. Bentar ya. Ayatnya bicara gimana ya, lupa lagi. Anak domba. Atau binatang itu ya? Bentar. Biar pasti ya. Saya sih melihatnya Mesias palsu ya. Tapi biar pasti. Dua 21. Nih. Wahyu 20. Ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu, tapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi oknum yang berikutnya yang dilempar ke dalam neraka adalah iblis. Sebelumnya adalah binatang dan nabi palsu itu. Siapa binatang dan nabi palsu itu? Binatang ini yang tadi saya bilang di awal, yaitu adalah Abaddon, bukan Abaddon, antikristus, dan nabi palsu. Siapakah yang Nabi melempar? Bileam, Pak? Ya? Nabi Bileam? Belial. Siapa? Nabi Bileam, roh. Enggak termasuk itu. Gimana buat Dida? Kurang jelas. Yang tidak taat kepada Kristus, Nabi Bileam. Oh, bukan ini. Bukan. Ini beda ya. Ini nabi palsu ini adalah bagian dari antikristus. Oh iya. Binatang dan nabi palsu ini ya jadinya adalah orang-orang pertama yang dilempar ke dalam neraka. Yang ngelempar mereka ke dalam neraka itu siapa? Yesus ternyata. Nanti kita lihat ya. Gimana ayatnya.
Nah ini dia. Iya, mimpin peperangan 1000 tahun kan Yesus. Nah ini. Ya. Ayat yang mana? Panjang ya. 11. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Ini siapa ini? Ini siapa? Yesus. Yesus. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih, sama-sama nunggang putih ya, dan memakai kelainan halus yang putih bersih. Jadi siapa? Orang-orang ya, Orang-orang kudus. orang-orang kudus yang mana? Yang telah jadi mempelai Kristus di surga sana. Jadi ingat tadi yang saya bilang bahwa nggak semua orang Kristen jadi mempelai, yang jadi mempelai nantinya ikut berperang bersama-sama dengan Tuhan. Inilah ayatnya. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. 16. Dan aku melihat binatang itu, ya, binatang itu tuh siapa? Antikristus. Dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Jadi peperangan antara Antikristus dan tentaranya dengan Tuhan dan tentaranya juga. Maka tertangkaplah binatang itu, Antikristus, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi yang dilemparkan siapa? Antikristus dan nabi palsu. Yang lemparin siapa? Siapa? Tuhan Yesus dan Yesus, Pak. kita semua. Tuhan Yesus. Itu penghuni neraka pertama kali itu adalah Antikristus dan nabi palsu. Nah, yang keduanya, penghuni neraka yang kedua adalah iblis. Siapa yang ngelemparin? Tuhan Yesus juga ya, Pak? Bukan. Bukan. Orang-orang kudus tuh Bukan. Kita orang kudus kita ya, Pak? Bukan. Bukan juga. Siapa dong? Malaikat-malaikat. Pengantin. Malaikat-malaikat Tuhan. Mari kita Ya. lihat ya. Ini kan yang tadi. Dan selama 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa. 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi lalu mengepung perkemahan tentara orang kudus dan kota yang dikasih itu, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Malaikatnya di mana, Pak? Nah, nanti lihat ayat ini. Ini dari Bu. Pak Doni, Ya, saya mau nanya ya. sebentar. Ini ayatnya nih. Oh iya, iya. Wahyu 20:1. Ini yang malaikat-malaikat yang melemparkan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Wahyu.
Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ini yang berperan dalam malaikat-malaikat Tuhan. Dan kemudian yang melepaskan mereka, yang kemudian menangkap mereka lagi, dan yang melemparkan mereka, yang malaikat Tuhan lagi. Jelas itu ayatnya gitu ya. Wahyu berapa? Wahyu 20 ayat 1. Nah, tadi yang bertanya siapa nih? Saya, Pak. Oke, Ibu Ruth ya. Itu kan dibilang kan ada mereka dilemparkan ke ini kan yang dan disiksa dengan belerang ya. Ya itu lautan api yang menyala-nyala, itu lautan kematian yang kedua. Neraka. Iblis dan antek-antek neraka ya. Ya. Nah, gambar orang taunya kan yang menyiksa itu kan kayak gambarannya ada yang nyiksa berupa orang kan yang nyiksa gitu loh. Ya, Sedangkan kata siapa? Nggak ada ayatnya. Enggak, yang orang tahu selama ini gitu loh. Iya. Kayak ada orang ngeliat tuh kan orang disiksa di neraka gitu. Itu biasanya gambarnya di gambar orang. Di gambar komik orang muslim tuh. Kayak gitu. Ya, banyak orang kan lihat penglihatan gitu Pak. Ada orang yang disiksa di neraka gitu loh. Sedangkan di situ kan ditulis belerang dan apa tadi? Api. Iya. Gitu, nah. Sedangkan iblis sendiri kan disiksa di situ gitu loh. Iya. Jadi yang dilihat orang tuh itu apa gitu loh ya? Yang kelihatan orang gitu. Ya nggak tahu yang lihatnya siapa, bukan saya pasti. Nggak tahu. Ya nggak tahu lah orang lihatnya apa, saya nggak tahu, saya nggak pernah lihat kayak gitu. Sebenarnya neraka sudah ada orangnya belum atau masih kosong? Masih kosong sekarang, belum ada. Jadi orang yang mati di mana sekarang? Nah, orang yang mati kira-kira ada di mana, Bu? Menurut Ibu? Saya justru nanya, Pak. Oke. Orang yang mati dalam Tuhan ya. Tadi saya katakan dalam Yohanes 3:16 itu langsung tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi orang yang mati dalam Tuhan itu langsung ke Firdaus. Oke. Orang yang mati dalam Tuhan kemana? Kira-kira kemana? Di dalam tanah ini ada tempat di mana roh-roh yang dipenjarakan. Kita udah baca ayatnya di dalam Lukas pasal 16 kalau nggak salah, tentang bagaimana perumpamaan orang kaya dan Firdaus. Dan Lazarus. Jadi di antara Lazarus dan orang kaya yang disiksa itu ada jurang yang tak terseberangi. Lazarus langsung ke tempat Abraham, Bapak Abraham, tapi orang yang kaya itu di tempat disiksa. Tapi bukan di neraka, tapi di dalam kerajaan maut namanya. Oh, bukan di neraka ya, Pak? Bukan. Bukan. Oh. Berarti yang dilihat orang-orang itu sebenarnya Hades ya, bukan Kemungkinan neraka. besar Hades, ya. Dongeng. Kalau di dongeng kan gitu, Pak. Masuk api neraka. Nah, itu kebanyakan dongengnya dongeng yang sebelah sih. Jadi gitu tak. Dongeng sekolah minggu. Kecampur-campur jadinya ya. Kecampur-campur jadinya bingung kita membaca kitab. Ini artinya apa? Nggak ngerti karena kita terlalu banyak didongengin oleh orang-orang zaman lampau. Soalnya ada kesaksian juga kan dari beberapa orang yang pernah dibawa ke neraka gitu loh Pak. Makanya kan mereka lihat ada orang yang disiksa. Ya. Sayangnya neraka saat ini masih kosong. Sayangnya. Jadi kalau dibawa ke sana, mungkin itu akan terjadi di masa yang akan datang ya mungkin ya. Jadi si orang yang bersangkutan mungkin dibawa ke dimensi roh yang jauh sebelum hari-hari ini di depan sana. Tapi itu nggak melihat keadaan hari ini, ternyata hari ini masih kosong nerakanya. Gitu loh, Bu. Berarti kalau ada yang melihat pendeta-pendeta masuk neraka seperti itu melihat untuk masa yang akan datang, ya. Atau sebenarnya mereka melihat di kondisi Hades yang sedang terjadi. Dua-duanya mungkin saja terjadi. Tinggal si yang mimpi ini, yang kemudian dapat vision ini, nanya sama Tuhan yang memberikan vision. Oke. Nah, teman-teman yang dapat vision, dengar saya baik-baik ya. Teman-teman yang banyak vision, penglihatan, mimpi, apapun itu, bertanya sama Tuhan yang memberikan vision. Tuhan, kok berikan vision ini? Kalau jawabannya iya, jelaskan artinya.
Dia kan jelaskan. Kasih tahu ayatnya. Ini ayat. Kurang Tuhan. Ada lagi nggak ayat yang lain? Ada lagi nggak Tuhan yang lain? Kalau dikasih 3-4 ayat, berarti itu sah dari Tuhan. Kalau kemudian dapat vision, tapi kemudian dibagikan kepada orang-orang, tapi tanpa tanya, vision yang dapat dari siapa? Saya kasih tahu ya, iblis pun bisa kasih vision. Saya ngalamin kok. Saya ngalamin loh, bertemu dengan iblis. Saya nanya, whose authority? Gitu ya. Dia bilang, milik saya, pergi dari sini. Nah, tadi saya bilang ayatnya, saya kasih tahu ayatnya ya. Orang yang kemudian muncul dari bawah laut itu rupanya seperti anak domba, ngomongnya seperti binatang. Artinya apa? Rupanya mirip Kristus, tapi ngomongnya, cara pengajarannya mirip binatang, mirip Lucifer. Tadi ayatnya ada di dalam Wahyu 13. Hati-hati mesti detail loh. Kalau Tuhan bilang, pasti Tuhannya bilangnya detail juga. Nggak mungkin hanya setengah-setengah saja. Ya, ini pun berlaku kepada Bu Gedis ya. Sepertinya sama saya. Mohon diuji lagi, Bu. uji lagi, dan uji lagi. Itu ngomongnya seperti binatang itu contohnya gimana maksudnya? Ya, misalnya gini, pengajarannya sih sepertinya yang baik-baik saja gitu ya, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, berbuat baik, santuni orang miskin. Loh, orang-orang di luar sana pun kayak gitu diajarinya, bukan? Tapi apakah Tuhan yang ngasih tahu itu? Belum tentu. Sayangnya belum tentu. Ya nggak? Apakah Mimpin pujian kalau nggak salah dia. Tiba-tiba pergi. Nggak apa-apa. Satu hal yang kemudian menyukakan hati Tuhan meskipun lewat kematian. Tapi toh dia balik ke Tuhan. It's okay. Tapi secara rohani kan dia ngikutin Tuhan lagi di sana. Iya. Jadi hidup di bumi ini sudah selesai, di sana berkelanjutan. Lanjut lagi hidup di sana gitu loh. Cuman perpindahan tempat aja. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi silakan. Saya mau nyambung dengan Burut, Pak. Oh, silakan. Kasus yang seperti itu apakah bisa juga termasuk yang seperti yang pernah kita ngobrolin itu tentang kehabisan nyawa? Di antaranya. Jadi karena memang beberapa waktu kemarin-kemarin terus kan Roh Kudus ngajarinnya ke situ. Jadi benar-benar kebanyakan ini juga kemudian menjadi prioritas saya ya untuk sebuah pelayanan bahwa nggak asal geber gitu, geber pelayanan semua diambil gitu, tapi benar-benar harus selektif gitu dan sesuai dengan Panggilan. apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan memang ingin kerjakan, karena memang ternyata setelah masuk lebih dalam begini, saya jadi ngerti kalau sebuah pelayanan itu tidak semuanya itu tertuju kepada Tuhan. Dan itu sangat-sangat bertolak belakang dengan apa yang saya dapatkan beberapa lampau gitu, beberapa tahun-tahun yang lalu. Jadi saya pernah termasuk menjadi pribadi yang kemudian kesulut gitu. Karena ya kan banyak ajaran yang seperti itu, ayo gencar sampai kemudian apa yang saya lakukan saja saya merasa seperti kok belum melakukan apa-apa seperti mereka ya gitu. Jadi sempat seperti itu karena yang dilakukan orang-orang lain itu kok bisa sampai sebegitunya buat Tuhan gitu. Tapi sekarang justru kebalikannya jauh gitu. Dan termasuk ketika tentang kehabisan nyawa yang kemarin-kemarin Bapak sampaikan itu dan beberapa contoh-contoh teman-teman
bahkan ke suami saya sendiri. Jadi itu menjadi pelajaran penting gitu. Jadi hingga kemudian akhirnya kan saya ini kembali ke mimbar. Baru kemarin kembali ke mimbar, tapi nggak semua saya ambil, baru 1 kali saya ambil mimbar, dan itu benar-benar saya ketika di atas mimbar begitu, saya bisa begini, ayo jiwanya nggak boleh kebuka lagi nih. jadi sampai sebegitunya hati-hati karena lucu juga gitu. Jadi sebelum saya naik mimbar itu kan teman-teman tim ada yang pelayanan juga begitu, habis itu pas kondisi Rednas gitu. Jadi kan seharusnya kan saya ikut mimbar juga, tapi karena ada Rednas saya kan enggak. Jadi teman-teman tim yang mengelayani. Habis pelayanan itu ada yang sakit. Enggak 1, 2 orang yang sakit gitu. Jadi dari situ tambah lagi, wah kok bisa begini ya? Ini pasti ada yang buka celah nih, ada yang atau nih jiwanya lagi begini. Jadi bisa sedemikian paham gitu loh Pak. Jadi hal yang tadinya saya nggak ngerti jadi ngerti. Dan ternyata berbahaya sekali pelayanan yang tanpa didasari perintah Tuhan itu. Jadi nah berarti kalau misalnya ada yang sampai kan ada tuh hamba Tuhan ketika habis menyampaikan firman tiba-tiba terus meninggal di tempat kayak gitu. Terus ada yang kok saya kepikirannya dari kemarin itu tentang itu, salah satunya kehabisan nyawa gitu. Terus ada hamba Tuhan dari luar negeri juga dulu karena seringnya dia pelayanan penyembuhan, saya nggak bisa sebutkan tadi pasti Pak Doni tahu orangnya siapa. Nggak tahu. Pastilah tahu gitu. Dan dia seringkali pelayanan penyembuhan kayak gitu kan, tapi lama-kelamaan tubuhnya semakin menyusut sampai akhirnya melayani di atas kursi roda dan kemudian meninggal. Dan itu Tuhan ketika perlihatkan itu, oh kok bisa kayak gitu loh, bukannya itu pelayanan buat engkau ya Tuhan. Saya sempat masih ngeyel loh maksudnya. Sempat masih ngeyel, kan itu mengerjakan buat Tuhan, salahnya di mana gitu. Mereka mengerjakan itu dan banyak sekali jiwa-jiwa yang mengalami lawatan, mengalami kesembuhan dan itu ribuan kan tipenya. Tapi kemudian sosok beliau sendiri kok seperti itu, akhirnya menyusut, sakit, ada di kursi roda, bahkan masih sempat untuk melayani dan kemudian meninggal. Berarti itu ya Pak ya? Ya, tentu saja yang menjadi landasannya bukan soal benar salahnya ya, bukan. Tapi landasannya adalah panggilan pribadi dari Tuhan kepada orang tersebut. Dan kita nggak tahu seperti apa. Iya. Oke? Jadi masing-masing orang itu secara pribadi dengan Tuhannya panggilan seperti apa. Contohnya saya, kemarin 2 hari yang lalu tuh tiba-tiba saya lagi nyiapin makanan buat keluarga. Terus saya nyiapin makanan, saya bilang sama Tuhan, apalagi Tuhan? Apalagi Tuhan? Tugas saya. Dia membenarkan posisi saya kembali. Tugas. Maksudnya? Tugas untuk menyenangkan Engkau. Oh, jadi kamu pikir, dia bilang begini ya, kamu pikir dengan banyak tugas, aku senang, disenangkan oleh karena tugas-tugasmu itu yang selesai. Iya. Oh, keliru. Kalau kamu seperti begitu, kamu tuh selama-lamanya jadi hamba aja, nggak jadi anak Allah. Nggak jadi sahabat. Tahu nggak yang Tuhan mau? Duduk, diam, dengerin dia bicara. Ketika kita mendapatkan bicaranya dia, firmannya dia, ketika dia negur kita tuh mendapatkan hidupnya dan transfer bagian dari rohnya. Hingga kita lewat rohnya itu, makin bertambahlah rohnya dia hingga namanya kepenuhan Kristus. Dan semakin berkuranglah pikiran-pikiran kita. Yang namanya kedagingan kita, nyawa kita yang kemudian hampir habis karena menua ya. Tubuh kan menua nih, tubuh kemampuan vitalitas menua. Tapi karena gantinya nyawa Tuhan, itu ganti kehidupan. Nah bayangkan powerfulnya bagaimana kita dengerin Tuhan. Meskipun banyak orang nggak tahu kita dengerin Tuhan.
ngelakuin apa yang ia inginkan itu seperti apa. Kan banyak orang nggak tahu. Tapi dia memang untuk bukan orang-orang tahu juga. Ini kan untuk nyenengin Tuhan. Ngerti nggak maksud saya? Nah, jadi ketika kita mendengar dia bicara dan melakukannya, orang yang demikian, ini kata Tuhan ya, orang yang demikian lagi membangun rumah di atas batu. Kalau ada bencana, ada musibah, perhatikan baik-baik nih. Sekarang lagi banyak musibah-musibah nih ya. Kalau orang dengerin Tuhan dan melakukannya, orang itu seperti orang bangun rumah di atas batu. Kalau ada kerusakan, bencana apapun itu, tidak akan rusak rumah itu karena dibangun di atas batu. Mengerti maksud saya? Jadi Iya. tempat terbaik bagi kita sebagai anak-anak Allah adalah duduk di kakinya dan dengarkan dia bicara, ganti nyawa sebanyak mungkin. Dan kita mendapatkan transfer roh dan kehidupannya. Darahnya adalah kehidupan, tubuh yang diserahkan itu adalah firman-Nya. Kita beroleh firman dan rohnya sekaligus kehidupan yang berlimpah-limpah menggantikan kita yang lama. Kalau kita hanya lahir baru saja, tapi tanpa mendengar dia bicara, mendengar ganti hidup, mendengar dan ganti hidup, kita akan habis baterai juga. Habis baterainya seperti bagaimana? Ya karena sakit penyakit, ya karena kelemahan tubuh, ya hidupnya ceroboh, ya kemudian mendapati bahwa kita kemudian terkena sakit penyakit tertentu. Sedangkan Tuhan ingin agar kita hidup panjang di muka bumi ini dan beroleh keselamatan secara penuh. Janji-janji Tuhan tergenapi semuanya di bumi ini. Itu yang Tuhan mau. Oke. Nah, habis dari sini teman-teman, nanti dengerin YouTube, dengerin Reel, dengerin Instagram, video apapun rohani. Mulai kemudian buka hati kita, pikiran kita ke Tuhan. Tuhan, ini benar kan di khotbahnya? Ini benar renungannya benar kayak gini enggak? Ini memberkati saya loh Tuhan, tapi ini benar nggak dari Engkau? Nah, mulai. Oke? Nggak semuanya itu dari Tuhan. Motivator bisa kok bangun orang dengan kata-kata manis, bisa. Tapi itu bukan darah dan tubuhnya Tuhan, bukan firman-Nya Tuhan. Oke, jelas ya? Setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, orang itu akan seperti membangun rumah di atas batu. Ketika ada kerusakan, ada apapun, rumahnya nggak rusak. Nah, kalau teman-teman mengerti hal ini, maka lakukanlah. Tenang, 2023 dalam mengenali Tuhan kok. Oke. Iya. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Bu Yohana, terima kasih Bu Ruth. Seperti pertanyaannya. Oke. Karena sudah sampai di akhir acara, kita akan tutup. Satu pertanyaan lagi deh. Jadi siapa yang mau bertanya boleh? Doni. Oke, Bu. Ini mau tanyakan, Pak Doni tadi ini bilang tahu nggak sih kehendak Bapak itu atas kita. Nah, aku juga mulai bertanya seperti itu. Ya. Kemudian ya ini apa sempurna seperti Bapak kayak gitu. Jadi terus ikuti taat dan setia sampai akhir. Makanya tadi Pak Doni kan bilang gini, tetap ya jangan sampai ada yang keluar gitu. Kita tetap ada Tuhan walaupun keadaan dunia apapun juga tetap kita mencari Tuhan gitu kan Pak. Ya. Itu yang saya dapatkan dan itu sangat meneguhkan gitu loh Pak. Jadi saya bersyukur kayak kemarin tuh aku nih Pak ya. Tahu-tahu di kamar nunggu, aduh. Kok tahu-tahu aku tuh nangis. Aku nggak tahu Pak nangisnya. Aku kenapa? Aku nangis gak ada acara apa-apa, tapi aku mau nangis. Ternyata dalam hatiku tuh apa Pak? Aku merasakan satu kerinduan untuk ketemu Bapak. Bapak engkau baik, Bapak engkau baik begitu terus. Dan aku semakin terus Bapak. Ya udah ceritain di sini Pak belum, tapi ini tahu-tahu aku diingetin. Terus bilang lagi saya menusuk itu, aku disingat kamu keluar kamar katanya. Aku mau enggak mau karena saya sedang menikmati, tapi ternyata di situ aku keluar kamar. Pas hujan di luar itu keluar kamar, Pak, di situ anak-anak di sini bobok. Terus saya lihat dari keluar dari mesin cuci bawah itu keluar itu keluar apa tikus. Wah saya dalam kondisi itu pada tadinya tuh sesudah gempa loh Pak. Ya, seperti kayak gempa gitu. Bukan gempa gimana, tapi saya sempat bingung, aduh, terus gimana, Bapak kamu tenang, diem aja. Terus aku sepikir, aku takut tikus ya takut aku, jadi cilubah gitu. Aku jadi geli banget, Pak. Terus Pak bilang,
Nah, tutup aja kamarnya ya Pak, ini ada tikus di sini. Terus saya ngontak anak saya, si mantu, dan dia bilang, iya Bu, saya ke situ, puji Tuhan sekarang udah. Nah di situ Pak, saya ngerasakan jadi titik seperti itu tadi Pak, kayak gitu aku bisa ngerasakan. Jadi apapun setiap saat nggak doa pun saya doa gitu ya. Udah saya ngikuti doa itu terus bisa ngerasakan enak gitu, tenang, nggak mikirin apa-apa Pak. Jadi udah Mas saya bilang nggak mikirin gimana-mana, udah nggak, sudah beda gitu loh rasakan. Gitu aja Pak yang saya bilang. Jadi peneguhan tadi Pak Dong itu. Makasih ya Pak. Makasih juga kesaksiannya Bun. Makasih sama-sama. Terus ya dalam Tuhan. Oke, kita tutup ya. Jadi ada 3 bagian di sini. Belum beres juga. 3 bagian, nanti di hari Sabtu saya akan bagikan tentang 2 saksi Allah. Ya. 2 saksi Allah yang mana dulu pengertian saya dulu, saya berpikir saya adalah salah satu dari 2 saksi Allah itu. Saya dulu pikirnya begitu, karena dapat ayat demikian seperti rema buat saya. Ternyata bukan. Bukan. 2 saksi Allah itu yang dimaksud apa? Gitu loh. Dan kita bukan ke sana juga, teman-teman. Jadi kalau ada dapat rema seperti begitu, sebetulnya itu sebagai gambaran saja. Oke? Bahwa kita panggilannya bukan sebagai 2 saksi Allah, tapi justru sebagai orang yang punya dengan sendirinya urapan Allah dalam diri kita. Sedangkan kedua saksi Allah itu mengalirkan urapan itu kepada orang-orang yang hendak diurapi oleh Allah. Izin Pak Doni, Ya. muridnya datang. Oke, foto dulu sebelum berpisah. Silakan dibuka videonya semua. Belum berpisah ya. Ditahan dulu semua murid-muridnya. Oke, silakan Ibu itu, Ibu Enda, Pak Panugroho, itu saya, Pak Nugroho ya. Ibu Yohana itu, lalu Bu Gladys, Bu Emi, Pak Duni Yunus, Ibu Ruth Linda, oke. Ya, siap. Kita akan foto bersama dulu. Saya juga mau buka foto juga. Siap. 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya. 1, 2, 3, smile. Makasih teman-teman. Oke. Makasih Bu Yenike, Tuhan berkati. Makasih Pak Doni. Ya, kita berdoa dulu, belum? Pak Doni. Kita doa dulu, teman-teman. Doa dulu ya. Yuk kita doa. Bapak, terima kasih atas setiap hal yang Kau bangun, Kau ingatkan, dan Kau tegur kami. Setiap ucapan, setiap pengajaran yang datangnya dari Engkau, kami minta Roh Kudus meteraikan di hati kami sebagai memori akal budi yang bertumbuh. Dan setiap perkataan yang asalnya dari perkataan manusia, dari Doni sendiri, Roh Kudus silakan Kau tanggalkan dari setiap pikiran kami hingga bukan memori. Hingga setiap hal yang dibangun oleh Roh Kudus sendiri itu yang menjadi kehidupan dari Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus yang mengubah setiap firman yang kami terima menjadi air hidup dan mencuci bersih tubuh kami. Setiap kenajisan kami dicuci bersih dengan hidup. Ya, kami semua beroleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Dan silakan Roh Kudus, Engkau yang mampu membuat kami masuk ke dalam kesempurnaan Bapa oleh hidupnya Tuhan. Maka silakan tumbuhkanlah tanda hadir Tuhan dalam diri kami oleh setiap apapun yang Kau ajarkan hingga kami diubahkan terus-menerus seperti serupa dengan Kristus. Berkati melimpah yang hadir pada saat ini anak-anak-Mu, Bu Levina, Bu Marta, Bu Yunike, Bu Ayu, Bu Itun, Bu Yohana, Ibu Hotinda, Bu Nastiti Panugroho, Bu Gladys, Ibu Enda, Ibu Monica, Ibu Emi, Bu Dina, Ibu Ruth, semuanya. Anak-anak-Mu yang mendengarkan juga lewat rekaman. Bapa, urapi, berkati, jadikan mereka terpuji, terelok, termasyur, menjadi kebanggaan-Mu, kebanggaan sorga. Jadikan mereka jadi bagian dalam pasukan akhir zaman bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk mengalahkan maut. Berikan mereka isi hati kerinduan-Mu dan terlebih setiap hal yang Kau rindukan, transfer mereka ke semuanya. Transfer mereka semuanya apa yang Kau inginkan hingga mereka menjadi anak-anak-Mu yang berkemenangan dalam segala suasana, kondisi, dan masalah-masalah yang mereka hadapi. Mari Bapak, bangunlah mereka. Bangunlah kami semua dengan iman anak Allah. Dan Tuhan Yesus sendiri yang menyelesaikan semuanya hingga membuka setiap kesempatan untuk kami menghidupkan dan memanifestasikan hidupnya. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman.
atas Makasih Pak kebahagiaannya. Doni. Tuhan berkati. Makasih, Semangat Pak berdoa Doni. terus. Makasih Pak Pak Doni, Doni. Tuhan berkati. Makasih Pak. Teman-teman juga. Makasih Semuanya. teman-teman. Semangat terus. Terus semangat. Bye. Semangat terus. Terus Dadah. semangat. Bangkit terus. Terus bangkit. Terus Amin. dipulihkan. Yes. Dipulihkan terus. Sehat selalu. Sehat selalu semuanya. Yes. Ulang tahun sama ulang tahun lagi. Ini. Mari, mari.